Spons dan baking soda sederhana bisa jadi penghapus untuk bercak minyak, sidik jari, dan noda di dinding. Atau di tempat yang berpelitur kayak furnitur atau pagar kayu. Taburkan aja sedikit baking soda di spons kering dan gosok area yang bernoda dengan gerakan melingkar. Lalu pakai kain bersih untuk membersihkan baking soda dan kotoran yang tersisa. Kalau kamu khawatir teknik ini mungkin merusak cat, coba pakai sedikit baking soda dulu dan lihat bagaimana reaksi permukaannya. Kalau kamu mau dapat jus lemon atau jeruk nipis yang banyak, taruh dulu di microwave selama 15 detik. Setelah itu, gulirkan sambil ditekan sedikit di atas permukaan keras. Nah, baru sekarang kamu bisa pakai juicer manualmu. Kalau ada gelas atau tembikar yang jatuh, mungkin akan sulit memungut pecahan-pecahan kecilnya, terutama kalau gelasnya bening. Apa yang bisa membantu dalam hal ini? Roti. Setelah memungut pecahan besar, coba sapukan roti di seluruh lantai untuk membersihkan pecahan kecilnya. Pecahan-pecahan kecilnya seharusnya bisa menempel di roti, tapi pastikan melakukannya dengan hati-hati ya, atau kamu bisa pakai sarung tangan. Oh iya, roti bekasnya jangan dibuat sandwich juga ya. Kalau kamu suka banget sama bawang putih, aku punya tips buat kamu. Potong sekeping bawang putih dan gosokkan ke mangkuk kosong. Ini bikin rasanya lebih kuat. Kamu bisa taruh pasta, risotto, atau salad ke mangkuk itu dan silakan nikmati hidanganmu. Kaleng Pringles terbuat dari campuran kertas, plastik, dan logam. Ini menjadikannya pilihan tepat sebagai wadah bahan makanan. Kamu bisa mengecat kalengnya dengan warna yang sesuai sama dekor dapurmu yang minimalis dan pasangkan label di bagian luarnya sebagai penanda. Pernah kesulitan masukin benang ke jarum? Ini cara mudahnya. Taruh sikat gigi di atas meja dan letakkan benang di atas sikatnya. Terus, tekan perlahan jarum di atas benang tadi. Bulu-bulu sikat gigi bisa bikin benang masuk ke lubang jarum dengan mudah. Kalau udah begini, kamu tinggal tarik benangnya. Kalau ada noda di cangkir yang nggak mau hilang, coba pakai pasta gigi buat ngebersihinnya. Trik yang sama juga bisa dipakai kalau kamu mau bikin alat makanmu jadi kinclong. Sebaiknya pakai spons yang nggak terlalu kasar. Ini bisa membantumu membersihkan noda-noda di alat makanmu. Katakanlah kamu baru menerima buket bunga yang indah, tapi belum apa-apa, bunganya udah layu. Kamu bisa memperpanjang masa hidup si bunga dengan mudah dan nyaris tanpa biaya. Pertama, isi vas bunga dengan air dan masukkan beberapa sendok teh gula. Ini akan menutrisi bunga. Sebelum kamu masukkan bunganya ke dalam vas, potong batangnya sekitar 2-3 cm. Tapi pastikan iris melintang kayak gini ya. Trik ini bakal menambah luas permukaan batang untuk bisa menyerap lebih banyak air. Lakukan ini ke semua batang bunga, terutama yang batangnya keras. Terus, kamu bisa memasukkan bunganya ke dalam vas. Bunga-bungamu bakalan tetap segar selama 12 jam. Kalau kakimu dingin, masukkan ke dalam vas. Enggak deng. Pakai pengering rambut untuk menghangatkan sandalmu sebelum memakainya. Tips ini juga bisa dipakai ke sepatumu loh. Ngomongin soal kaki, ada cara bagus untuk menghilangkan bau kaki. Tuang sekitar 10 tetes minyak esensial favoritmu ke dalam 2 buah kapas. Lalu, letakkan kapas itu ke dalam sepatu dan diamkan semalaman. Keluarkan kapas esok paginya dan sepatumu bakalan harum. Kamu juga bisa mencampurkan wewangian favoritmu untuk mengatur aroma sepatumu. Kalau saluran airmu kotor dan bau, ada tips keren untuk itu. Masukkan beberapa sendok penuh baking soda dan tuangkan cuka. Nah, saksikan keajaibannya. Saluranmu bakalan berbuih dan kotoran bakal pergi. Kita semua pasti pernah nyalain korek di hari berangin dan gagal dengan sempurna. Ternyata cara kita salah. Ada cara mudah untuk menyiapkan korek menggunakan pisau tajam. Kikis dengan hati-hati 4 sudut tepat di belakang pentol korek api. Lalu, ulangi teknik yang sama sekali lagi sampai jadi seperti ini. Kayu kecil ini akan menciptakan api yang tahan terhadap angin. Kalau lemarimu kecil dan gak muat lagi buat menggantung pakaian barumu, coba pakai tab dari kaleng minuman soda yang udah dibuka. Tab ini bisa nambahin ruang buat menggantung bajumu. Masukin aja ringnya di gantungan baju. Kamu jadi bisa bikin gantungan baju double atau bahkan triple.
Kalau butuh lilin darurat, kamu bisa pakai satu bahan yang ada di kulkasmu. Kamu tahu apa bahan itu? Mentega. Potong mentega beku dan taruh di wadah tahan panas. Buat pelubang di tengahnya dengan tusuk gigi atau stik kayu. Sekarang, kita butuh sumbu. Kamu bisa pakai sumbu kapas atau tali. Potong panjangnya sesuai kebutuhan dan taruh di tengah lubang sampai sumbunya mencapai dasar lilin. Lapisi ujung sumbu dengan mentega dan nyalakan lilin DIY-mu. Gunakan catokan untuk menghaluskan lipatan di dasi. Atau katakanlah kamu bekerja di toko dan kamu ngurusin setumpuk uang. Catokan bakalan bantu kamu meratakan uang dan kamu bisa mengaturnya lebih mudah. Dan kamu bisa masukin ke tasmu. Nggak gitu ya. Wow, resletingnya keras banget. Kenapa nggak bisa mulus kayak resleting lain sih? Tapi jangan buru-buru membuang mantelmu. Ambil sebatang sabun dan gosokkan perlahan di resletingmu. Ulangi di kedua sisinya. Nah, bisa lihat perbedaannya sekarang? Potong salah satu kaki celana ketatmu dan masukkan 2 tabung kardus ke dalamnya. Pasangkan di dasar pintu ruang dalammu dengan masing-masing tabung di tiap sisi pintu. Ini akan melindungimu dari angin yang masuk karena celana akan menutup celah di pintu. Kamu juga bisa pakai trik ini kalau mau ruangan nggak tembus cahaya. Pakai aja celana ketat hitam yang tebal. Katakanlah kamu ada konferensi di luar kota dan jadwalmu padat. Kamu bisa menyiapkan pakaianmu lebih dulu untuk tiap harinya dan masukkan ke wadah penyimpanan gantung seperti ini. Lalu, masukkan ke kopermu, kancingkan, dan kamu siap pergi. Saat kamu tiba di hotel, kamu bisa langsung ambil tempat penyimpanan ini dan gantungkan di lemari. Tapi jangan lupa ambil sepatunya juga ya. Apakah ada cara memaku tanpa jari yang sakit? Jawabannya ada. Ambil sisir dan masukkan paku di antara gigi-giginya. Dengan begini, jarimu bakalan bebas dan aman. Kalau paku udah mulai tertancap, kamu bisa lepaskan sisirnya dan selesaikan pekerjaanmu. Kalau butuh spons logam darurat buat bersihin panci atau wajanmu, pakai aja aluminium foil. Remas foil jadi bola. Tuangkan sedikit sabun cuci piring dan spons logammu yang baru pun jadi. Kamu bisa mulai menggosok dan bersiaplah terpukau. Bekerja dengan baik ya. Oh iya, foilnya juga nggak harus baru kok. Kamu bisa pakai foil yang udah kepakai buat masak. Tips terakhir ini buat para perfeksionis. Kalau kepala showermu berkerak, airnya bakalan macet. Triknya mudah, isi kantong plastik dengan cuka putih. Lalu masukkan kepala shower ke kantong itu, ikat dengan karet dan diamkan semalaman. Paginya, kamu bisa gosok kepala showermu dengan sikat gigi bekas atau sikat baju. Ini akan menghilangkan kerak keras yang ada di kepala showermu. Trik ini juga bisa dipakai buat keran. Kamu memarkir mobil di jalan yang gelap, menguncinya dan meninggalkannya selama beberapa menit untuk membeli kopi. Saat kembali, kendaraan kesayanganmu sudah nggak ada di sana. Sebuah sirine berbunyi. Oh, tunggu, itu bunyi alarm. Phew, untungnya itu semua cuma mimpi dan kamu bisa mencegahnya terjadi beneran. Pertama, kamu bisa memasang kunci setir di mobilmu. Ini bisa berupa batang logam panjang yang membentang di atas setir atau kunci rantai yang terhubung ke gesper sabuk pengaman. Kedua opsi ini bisa menghambat pencuri yang mungkin membobol kendaraanmu tapi nggak membuatnya 100% anti maling. Pencuri bisa aja mencopot setir atau bahkan memotong kuncinya. Jadi, kamu perlu menambahkan beberapa perlindungan ekstra untuk memastikannya aman. Para pencuri sering menggunakan gadget yang bisa menangkap sinyal dan membantu mereka mencuri mobil tanpa kunci. Sebagai contoh, jika mobil diparkir di garasi rumah pribadi atau di bawah jendela gedung bertingkat, kuncinya bisa diakses melalui perangkat radio. Pencuri bisa dengan mudah menyadap sinyal tersebut dan pemilik mobil nggak akan menyadari apapun. Untuk melindungi kuncimu dari modus relay attack ini saat disimpan di rumah, gunakan sesuatu yang terbuat dari logam. Kamu bisa membungkus kunci dengan kertas foil untuk menangkal sinyal radio atau menyimpannya di dalam kotak logam yang aman. Parkirlah di tempat yang terang dan dilengkapi kamera keamanan. Pintu masuk gedung dan tempat parkir jadi pilihan terbaik. Garasi yang terisolasi bukanlah tempat yang bagus karena bisa membahayakan dirimu sendiri. Jadi, kalau memarkir kendaraan di tempat itu, pastikan kamu berada di dekat petugas atau di tempat yang terpantau kamera keamanan.
Arahkan roda ke trotoar dimanapun kamu memarkir mobil. Ini akan mempersulit pencuri yang ingin menderek mobil dengan truk derek. Untuk mencuri mobil, penjahat harus melakukan beberapa manuver ekstra. Hal ini butuh waktu dan usaha keras dan bisa mematahkan niat para pencuri. Dalam banyak kasus, bukan mobilmu yang diincar oleh pencuri, melainkan laptop baru yang kamu letakkan di kursi depan, atau tas desainer yang terlihat penuh dengan barang-barang berharga. Hal-hal seperti itu sangatlah memikat dan seringkali berujung pada pencurian. Jadi, luangkan waktu ekstra untuk menyembunyikan barang-barangmu di bagasi, dan kendaraanmu nggak akan memancing kejahatan. Jangan langsung keluar dari mobil, meskipun hanya sejenak untuk membeli sesuatu. Kalaupun perlu keluar, selalu matikan mesin terlebih dulu, tutup jendela dan kunci pintunya. Menyimpan STNK di dalam mobil akan membuat hidup pencuri jadi lebih mudah. Mereka bisa menunjukkannya kepada polisi sekiranya diberhentikan. Informasi asuransi dan nomor rangka mobil bisa dengan mudah mereka gunakan untuk mendapatkan kunci baru untuk membuka kunci mobil. Kalau bukan cuma kamu yang menggunakan mobil tersebut, carilah tempat rahasia untuk menyembunyikan STNK dan hanya beritahu orang yang benar-benar kamu percayai. Kamu juga bisa mengambil foto BPKB dan informasi asuransi, lalu menyimpannya di ponselmu. Pilihan lainnya adalah membuat salinan dari dokumen-dokumen penting tersebut dan membawanya kemana-mana. Tandai kaca depan, jendela, dan spion dengan nomor rangka yang merupakan nomor identifikasi kendaraan. Layanan ini nggak mahal dan akan mematahkan niat para penjahat. Mereka harus mengeluarkan uang untuk mengganti kaca yang sudah ditandai dan akan berpikir 2 kali jika ingin mencuri kendaraanmu. Kamu juga bisa mengintai dengan meninggalkan tanda di berbagai bagian mobil menggunakan pena yang nggak terlihat atau menutupinya dengan microdot yang berisi informasi identitasmu. Cara ini nggak akan menghentikan pencuri, tapi akan mempermudah pelacakan kendaraan jika benar dicuri. Kalau harus meninggalkan mobil di tempat baru dan merasa itu bukan tempat yang aman, sembunyikan ponsel lama yang masih menyala atau tablet di dalamnya. Pastikan kamu bisa melacaknya. Dengan begitu, fitur Find My Phone akan membantumu menemukan ponsel dan mobilmu dalam hitungan detik. Kamu bisa membeli paket data yang murah untuk melacak secara real time atau mengandalkan GPS. Fitur ini seharusnya bisa berfungsi bahkan tanpa kartu SIM. Lindungi spion samping dari pencuri dengan sarung khusus. Kamu bisa menemukan model yang dilengkapi dengan kunci yang terbuat dari bahan anti potong. Penutup ini juga akan melindungi kaca spion samping dari goresan dan benturan, serta memperpanjang masa pakainya. Selain itu, kamu bisa berkreasi dan memilih sarung dengan logo tim favoritmu atau hal lain yang penting bagimu. Ide yang bagus untuk menyesuaikan kendaraanmu dengan dana minim, bukan? Para pencuri mobil menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatianmu. Selembar kertas yang ditempelkan di kaca belakang, botol plastik di kaca depan, atau kemeja di bagasi mobilmu. Semua ini dan hal-hal sepele lainnya kemungkinan besar akan membuatmu keluar dari mobil. Penjahat juga bisa berpura-pura baik dan membantu, dan menyuruhmu menepi karena ada sesuatu di kolong mobilmu. Tujuannya, sekali lagi, untuk memancingmu keluar dari mobil agar mereka bisa mencurinya. Jadi, alih-alih keluar, tutup jendela, kunci pintu mobil, dan jangan keluar jika ada orang yang mencurigakan di sekitarmu. Pelaku kriminal bukanlah satu-satunya yang bisa membahayakan kendaraanmu. Cuaca musim dingin yang ekstrim juga bisa jadi masalah. Kalau nggak ingin wiper menempel pada kaca depan dan harus mengikisnya setiap pagi, berdirikan lengan wiper saat mobil nggak sedang dikendarai. Kamu mungkin pernah dengar kalau ini ide yang buruk karena bisa merusak pegas lengan wiper dan memancing seseorang untuk mencuri wipermu. Jangan khawatir, pegas nggak akan kehilangan elastisitasnya dan nggak banyak orang yang mengincar bilah wipermu. Jika lupa menaikkan wiper dan mendapatinya menempel ke kaca depan, coba nyalakan AC. Udara dingin bisa mencairkan es di kaca seperti halnya udara hangat. Cara ini berfungsi dengan menghilangkan kelembapan udara. Jika kunci mobil membeku dan kamu nggak bisa masuk ke mobilmu sendiri, atasi dengan hand sanitizer. Cairan ini bisa mencairkan es dengan mudah. Untuk mencegah kaca depan mobil membeku, campurkan cuka dan air sebanyak 3:1. Lalu, semprotkan larutan tersebut ke kaca mobil dan biarkan semalaman. Ini akan menghemat waktu mengikis lapisan es di pagi hari. Selalu pastikan isi tangki bensin lebih dari setengahnya dalam cuaca dingin. Udara lembab bisa mengisi ruang kosong di atas bahan bakar dalam tangki, dan udara tersebut akan mengembun menjadi air dalam cuaca dingin. Air lebih padat daripada bensin, jadi akan mengendap di bagian bawah tangki. Ketika jumlah air yang terkumpul cukup banyak, air tersebut akan mengalir melalui saluran bahan bakar ke mesin, dan itu sangat buruk. Untuk melindungi mobil kesayangan dari karat, cucilah secara teratur. Hal sederhana seperti ini bisa berdampak besar karena kotoran dapat merusak lapisan pelindung warna bening dan cat, serta memudahkan karat untuk terbentuk.
Jangan lupa untuk mencuci bagian kolong mobil dan bawah spatboard. Pastikan cat mobil nggak tergores atau terkelupas. Kamu butuh lapisan tersebut untuk melindungi kendaraan dari terpaan cuaca. Di musim dingin, garam dari jalanan juga bisa menimbulkan bercak-bercak karat. Untuk menghindarinya, setidaknya bilas mobilmu setiap pekan, bahkan di musim dingin. Dan jangan lupa lakukan waxing mobil setidaknya 2 kali setahun. Itu cara bagus lainnya untuk menjaga cat tetap terlihat seperti baru dan melindunginya dari sinar UV. Satu hal lagi, jaga kebersihan bagian dalam mobilmu. Kalau menumpahkan sesuatu di dalam mobil, selalu bersihkan cairan tersebut. Jangan sampai merembes lebih jauh dan mengenai bagian logam. Inilah yang menyebabkan terbentuknya karat. Oke, tahukah kamu bahwa orang-orang membuang waktu sekitar 17 jam dari 45 jam kerja dalam seminggu? Itu berarti 2 hari kerja yang terbuang, atau 1 minggu penuh dalam 1 bulan, atau 3 bulan dalam 1 tahun. Bayangkan jika kita bisa mendapatkan waktu itu kembali. Untuk itu, kita harus belajar untuk berhenti membuang-buang waktu. Perkenalkan Lia, usianya 28 tahun, dan hari ini kita akan membantunya untuk menjadi lebih produktif. Hal pertama yang harus Lia lakukan adalah mendengarkan tubuhnya, mencoba bekerja sama dan memanfaatkannya. Kamu mungkin tahu ada orang yang suka bangun pagi dan ada juga yang suka bergadang. Jadi, Lia perlu mencari tahu yang mana dirinya, apakah dia lebih aktif di pagi hari atau malam hari. Setelah tahu, dia perlu merencanakan jadwal tidurnya dengan baik, dengan memperhitungkan kebutuhan dan juga komitmennya, seperti jam kerja. Lia punya banyak kebebasan di sini. Dia tinggal sendiri dan bekerja dari rumah, tapi dia harus mengikuti rapat setiap hari kerja pada pukul 11 dan menjaga keponakannya selama 1 jam sepulang sekolah. Jadi, dia harus terjaga pada jam-jam tersebut. Untungnya, dia suka bangun pagi. Konsistensi sangat penting untuk jadwal tidurnya, jadi begitu menentukannya, dia harus mematuhinya. Setelah berminggu-minggu mencoba berbagai hal, Lia menyadari dia butuh 7,5 jam tidur. Jadi, dia beranjak tidur pada pukul 22.15. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk tertidur dan bangun pada pukul 6. Hal berikutnya yang Lia butuhkan adalah rutinitas pagi yang konsisten dan menambah energi. Dengan begini, dia nggak akan membuang waktu dan energi untuk memikirkan apakah dia harus mandi, menyikat gigi sebelum atau sesudah makan, atau apakah ingin sarapan sandwich atau telur. Alangkah baiknya jika dia menambahkan aktivitas yang meningkatkan energi seperti berolahraga atau berjalan-jalan. Selain itu, ada baiknya hindari penggunaan ponsel selama 1 jam pertama di pagi hari. Rutinitas pagi sudah usai, tapi masih ada 1 hari kerja yang menanti. Ada beberapa aturan yang perlu Lia ketahui. Pertama, daftar tugas itu penting. Masalahnya adalah daftar tugas kita nggak ada habisnya. Kabar baiknya, kita nggak harus melakukan semua yang ada di daftar itu. Kamu pernah dengar aturan 80-20? Aturan ini menyatakan 20% dari tugas kita akan memberikan 80% hasil. Sedangkan 80% sisanya hanya memberi kita tambahan 20% hasil. Intinya, 80% dari tugas kita hampir nggak ada artinya. Jadi, yang perlu dilakukan Lia adalah melihat daftar tugasnya dan menentukan 20% yang paling penting, lalu segera memulainya. Tapi dia harus mulai dari mana? Dia harus makan katak hidup. Bukan katak yang ini. Katak di sini berarti tugas paling penting dan kemungkinan besar paling sulit dalam daftar. Ini tugas yang akan memberi dampak paling positif pada karir Lia, dan mungkin juga yang paling mungkin ditunda-tunda. Jadi, dia harus mengidentifikasi katak itu dan memakannya, yang berarti langsung mengerjakan tugas itu. Menyelesaikan tugas paling sulit akan memberi kita kepuasan paling besar. Tapi memang sih, yang paling sulit biasanya sering kita tunda-tunda. Aku berani bertaruh, setidaknya 15 dari 17 jam yang kita buang, digunakan untuk menunda-nunda tugas utama dan terpenting. Alasan kita menunda-nunda adalah karena tugas tersebut terasa terlalu berat, memakan waktu, atau menakutkan. Karena itulah, Lia sebaiknya membagi tugas yang sulit menjadi beberapa tugas yang lebih kecil, lalu mengerjakannya satu persatu. Idealnya, setiap tugas ini nggak memakan waktu lebih dari 20 menit. Tugas terpenting Lia hari ini adalah menyelesaikan proyek kerjanya.
Jadi itulah yang harus dia bagi menjadi beberapa bagian. Tapi tunggu, sebelum Leah mulai, kita perlu memeriksa tugas-tugas lainnya dan mencoba membaginya dalam satu hari secara efektif. Leah harus melacak waktu-waktu di mana dia paling produktif dan saat otaknya bekerja paling baik. Tentukan juga kebalikannya, yakni saat-saat dia merasa lelah atau saat-saat dia biasanya terganggu oleh komitmen lain dalam hidupnya. Berikut ini daftar tugas yang biasa Leah lakukan setiap hari. Dan sekarang dia hanya perlu menempatkannya di slot waktu yang tepat. Tugas terpenting Leah setiap hari adalah mengerjakan proyeknya. Jadi, dia harus menghindari mengerjakannya pada pukul 13 saat keponakannya datang untuk bermain bersamanya selama 1 jam sepulang sekolah. Leah mudah sekali teralihkan perhatiannya, jadi sebaiknya dia menjadwalkan untuk memeriksa email pada jam-jam tersebut. Ide terbaiknya adalah menjadwalkan tugas terpenting pada jam-jam paling produktifnya. Jam-jam paling produktif bagi Leah adalah dari pukul 7 hingga 10. Jadi dia harus mulai bekerja di pagi hari dan mengerjakan tugas-tugas paling sulit pada waktu tersebut. Otak Leah berhenti bekerja secara efisien sekitar pukul 16. Jadi ini waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan menyebalkan seperti mengedit variabel dan menyusun tabel. Menyusun agenda seperti ini akan memberinya struktur produktif yang bisa dia jalani. Sekarang, saatnya mulai bekerja. Berikut ini beberapa tips untuk Leah tentang cara bekerja secara efisien. Pertama, kelompokkan tugas-tugas yang serupa agar bisa dikerjakan secara berurutan selagi masih berada dalam pola pikir yang sama. Kedua, singkirkan segala sesuatu yang mengganggu. Atur ponsel ke mode jangan ganggu, gunakan pemblokir situs web, dan jangan memeriksa email. Sebaiknya, tentukan jadwal 2 kali sehari untuk mengecek email dan jangan pernah melakukannya jika belum waktunya. Kalau tiba-tiba terbersit sesuatu di benakmu, seperti sebuah ide atau tugas lain yang harus kamu kerjakan, jangan langsung mengerjakannya. Catat saja dan kembali ke tugas utama. Selalu sediakan buku catatan untuk menampung pikiran dan ide, karena semua itu nggak akan selalu tersimpan dalam ingatan. Singkirkan sifat perfeksionis, itu nggak perlu dan hanya menambah stres dan tekanan. Fakta berikutnya adalah kita nggak bisa menjadi produktif tanpa beristirahat. Kita bukanlah robot yang bisa duduk dan bekerja selama 9 jam tanpa istirahat. Itu sebenarnya alasan lain kenapa kamu menunda-nunda pekerjaan. Ada banyak strategi dan kamu harus menemukan yang terbaik untukmu. Beberapa orang fokus selama 25 menit dan beristirahat selama 5 menit setelahnya. Ada yang melakukannya 50-10. Ada juga yang bekerja selama 90 menit dengan istirahat 15 menit. Cobalah semuanya dan lihat mana yang paling cocok untukmu. Tapi jangan bekerja lebih dari 90 menit sekaligus tanpa istirahat. Kamu akan mulai kehilangan fokus dan akan sulit untuk memulihkannya. Alih-alih istirahat selama 15 menit, kamu akan butuh waktu 1 jam atau bahkan menunda-nunda pekerjaan sepanjang hari. Jangan sampai begitu ya. Cobalah untuk mengambil waktu istirahat yang efektif. Istirahat harus memberimu energi, bukan malah menghilangkannya. Mengecek media sosial bukanlah jenis istirahat yang baik, karena membuat perhatianmu terpecah. Cara terbaik mungkin dengan pergi keluar untuk berjalan-jalan sejenak, atau membuat secangkir teh, atau mengobrol dengan rekan kerja. Kalau memutuskan untuk tidur sejenak, jadwalkan tidur selama 25 menit. 5 menit untuk tertidur dan 20 menit untuk tidur yang sebenarnya. Jangan tidur lebih lama dari itu, karena kamu akan memasuki fase tidur yang justru akan membuatmu pusing saat bangun. Tapi juga jangan stres kalau nggak bisa tertidur dalam waktu 5 menit. Asalkan kamu berbaring selama 25 menit dengan mata terpejam, otakmu akan mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Berikut ini daftar aktivitas istirahat yang menyenangkan untukmu. Pergi keluar. Lakukan sedikit peregangan. Berbaring dan memejamkan mata. Buatlah minuman. Makanlah camilan sehat. Menerima telepon. Latihan pernapasan atau meditasi. Merapikan kamar. Membaca buku. Menggambar. Aku suka yang ini. Nah, hari kerja sudah berakhir. Ingatlah bahwa rutinitas malam hari penting untuk mengesampingkan pekerjaan dan mulai beristirahat. Santaplah makan malam, mandi, dan membacalah. Dan jangan lupa membuat daftar tugas untuk hari berikutnya.
Dengan cara ini, kamu bisa langsung memulai harimu tanpa membuang waktu untuk menyusunnya. Semoga berhasil ya. Begini caramu bisa melindungi kartu ATM dari penipu. Ambil spidol dan tutupi 4 digit terakhirmu. Kamu juga bisa menggunakan stiker yang mudah dilepas untuk menutupi kode keamanan di belakang kartu. Kamu pernah kedatangan tamu yang ogah make tatakan gelas? Ambil pengering rambut dan panaskan noda itu dari jarak beberapa sentimeter. Gunakan panas sedang selama beberapa menit supaya bekasnya menguap. Kalau nodanya masih membandel, campur cuka dan minyak zaitun dengan takaran yang sama di dalam mangkuk, tuang ke area yang kotor dan gosok sampai nodanya hilang, lalu lap sampai bersih. Jangan buang waktumu menggosok noda gosong dari dasar panci ya. Sebagai gantinya, isi dengan air dan tambahkan 3 sendok makan garam. Biarkan semalaman dan tunggu garamnya melarutkan noda gosong ini. Besok paginya, buang airnya dari panci. Dengan begini semua noda ini akan lebih mudah dibersihkan. Bayangin deh, kamu lagi berlibur tapi semua pakaianmu kusut di dalam koper. Kamu mau memakainya malam ini, tapi hotel nggak nyediain setrika. Jangan panik, gantung ke mejamu di kamar mandi dan sambil kamu nyantai mandi air hangat, panas dan kelembapannya akan membuat kemejamu nggak kusut lagi. Emang nggak sehalus disetrika sih, tapi jauh lebih lumayan dibanding apa adanya. Pertandingan bola di TV udah mulai dan ternyata baterai remote-mu habis. Kamu bisa menggunakan baterai yang lebih kecil sebagai gantinya yang bisa masuk dengan mudah. Ambil aluminium foil dan remes-remes, lalu pasang ke celah di bagian negatif atau ujung datar baterai. Selesai, kamu bisa menyalakan TV-mu lagi. Kalau sandal jepitmu sobek dan talinya gampang lepas dari lubang, artinya kamu harus segera beli yang baru tuh. Tapi ada cara untuk memperpanjang umurnya. Dorong talinya kembali ke lubang, lalu ambil segel roti dan pasang di ujungnya. Segel ini akan menopang tali sandalmu dengan baik supaya nggak lepas. Ada paket datang dan tanda terimanya ditempel, kamu berhasil melepasnya dari kardus, tapi gimana dong caranya memisahkan selotipnya tanpa merobek kertasnya? Pegang kedua ujung selotip dan dengan menariknya perlahan, selotip akan meregang dan terpisah sendiri dari kertas tanpa merobeknya. Kantong ziplock sempurna untuk menjaga barang-barangmu tetap kering, tapi pasti lebih bagus kalau ukurannya lebih besar. Ambil 2 kantong dan balikan salah satunya. Sekarang kantongnya bisa disambung dan berfungsi sebagai 1 kantong besar. Cukup besar untuk melindungi keyboard. Kamu nggak perlu lagi memegangi kunci rumahmu saat jogging. Masukin aja ke dalam saku, ambil karet gelang, lalu ikat di sakumu dari dalam. Dengan begini kuncimu nggak bakal jatuh. Kuncimu patah di lubang pintu dan tersangkut. Aduh, manggil tukang kunci pastinya butuh uang. Tapi untuk pilihan yang lebih murah dan lebih cepat, coba gunakan stik lem tembak. Panaskan ujungnya dengan korek api dan setelah meleleh, dorong stiknya ke lubang kunci. Lem yang meleleh akan memasuki ruang yang tersedia dan menutup sebagian kunci. Setelah dingin, lem ini akan menggenggam ujung kunci dengan kuat. Sekarang tinggal tarik aja deh. Kalau kamu mau menyedot cairan menggunakan selang dan capek memakai mulut, masukkan salah satu ujung selangmu ke cairan dan pegang ujung satunya ke atas sambil ditutup ibu jari. Lalu goyangkan naik turun, gerakan ini mendorong cairan ke atas sedikit demi sedikit dan begitu sampai puncak, turunkan lubang keluarnya dan biarkan gravitasi melakukan sisanya. Kamu meninggalkan kunci mobil di dalam mobil yang terkunci. Kebetulan mobilmu adalah model lama dengan jendela putar. Kamu bisa mengambil gantungan baju dan memulai proses panjang untuk mengambil kuncinya atau gunakan lakban. Untuk sekitar 20 untayan sepanjang setengah meter, tempelkan ke jendela, sisakan cukup panjang untuk bisa dipegang di bagian bawah. Lalu dengan seorang teman ambil ujung selotipnya, pegang bersama dan tarik ke bawah. Gaya tarikannya akan memungkinkan jendela terbuka cukup rendah supaya kamu bisa buka kuncinya. Saat mengebor skru panjang ke kayu keras, bor lamamu mungkin nggak punya daya yang cukup, jadi cuma setengah yang bisa masuk sebelum bormu menyerah. Ambil balok lilin dan gosok tepi skrupmu. Lilin ini bekerja seperti pelumas yang meleleh saat menjadi hangat dan memudahkan masuknya skrup. Kamu sedang berkemah, tapi nggak bawa apa-apa untuk dibakar.
Ambil kantong plastik kecil yang gak bakal bocor, isi dengan air dan tutup rapat, buat gelembung bulat. Pegang di tempat kamu ingin menangkap cahaya dari matahari, kantong air ini akan bekerja seperti kaca pembesar dan bisa menyalakan api. Asalkan hari sedang cerah ya. Gak punya pembuka sumbat botol atau sumbatnya patah di tengah-tengah? Dengan menggunakan korek api, panaskan bagian atas botolmu. Panasnya perlahan memuaikan kaca dan memaksa sumbatnya keluar dari atas. Lagi-lagi jarimu nempel karena lem super. Ambil sejumput garam dan taburin di atas jarimu yang menempel. Basuh jarimu dengan air dan gosok perlahan. Campuran ini akan melarutkan lem dan melepaskan jarimu dalam waktu singkat. Saat menggantung lukisan biasanya sulit kan menemukan paku di tembok? Selipkan garpu dengan arah terbalik dan masukkan pakunya sehingga berada di antara gigi garpu bagian tengah. Garpu ini menyediakan lengan panjang yang terpisah dari dinding, jadi kamu lebih mudah menyelipkan tali lukisan ke atas paku. Setelah seimbang, cukup lepas garpunya deh. Kamu mau memasukkan kue ke dalam wadah, tapi mengeluarkannya lagi nanti dengan mengangkatnya dari dalam bisa merusak kuemu. Letakkan tutupnya terbalik dan taruh kuemu di atas tutupnya. Bagian dasar wadah sekarang menjadi tutupnya, jadi kuemu lebih mudah diambil. Tuang air dengan lebih efisien dari galon dan botol besar dengan cara memutarnya. Ini akan membuat cairan di dalamnya berputar menciptakan pusaran. Pusaran ini memungkinkan udara mengalir kembali ke dalam botol saat air mengalir keluar. Jauh lebih cepat daripada dituang biasa loh. Ada cara yang lebih mudah dan lebih rapi untuk mengupas cangkang telur dari telur rebus. Setelah mendidih sempurna, pecahkan cangkang di kedua ujungnya dengan cara diketuk. Di salah satu ujungnya, jepit cangkangnya, gunakan ujung yang terbuka untuk meniupnya. Kekuatan udara akan mendorong isinya dan mengembangkan kulit telur, memaksa telurmu keluar dengan mulus. Saat engsel laptopmu rusak, memperbaikinya dapat menghabiskan biaya sampai 3 juta rupiah. Perbaikan yang jauh lebih murah adalah dengan membeli bingkai foto dan menempelkannya di bagian belakang layar. Kamu menjatuhkan sepotong kecil perhiasan di lantai dan sepertinya susah ditemukan tuh. Ambil stoking dan masukkan ujung selang vakum ke sana. Sedot area di mana tempat perhiasanmu jatuh dan periksa ujungnya sesekali. Nah, kamu akhirnya akan menemukan perhiasanmu di sana. Kamu mengebor lubang di dinding, tapi lubang bornya sekarang terlalu lebar. Lepaskan sekrupnya dan cari benda yang sedikit lebih pendek dan tipis. Potongan plastik, kabel kecil, klip kertas, atau bahkan tusuk gigi misalnya. Tempatkan barang apapun yang kamu temukan di dalam lubang, celahnya akan terisi sehingga sekrupmu sekarang bisa masuk kembali dengan aman. Mengambil sampah bisa membuatmu terkena kotoran dari cairan tempat sampahmu. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menaruh kertas bekas di bagian bawah kantong. Bukan cuma menyerap semua cairan dari makanan dan sampah lain, tapi ini juga membantu mencegah terbentuknya bau tidak sedap di dalam tempat sampah. Gak ada orang yang suka nyamuk dan pestisida harganya mahal. Alternatif murah yang bisa kamu coba adalah dengan mengambil botol plastik dan memotong bagian atasnya dari bagian bawah corong. Setelah dikeluarkan, balikan dan masukkan ke botol. Campurkan 2 gelas air hangat dengan 2 sendok makan gula. Nyamuk akan tertarik pada formula di dalamnya dan terperangkap. Sekarang, kamu bisa duduk dan bersantai tanpa digigit nyamuk. Kamu dan sahabat-sahabatmu sedang ngebut di jalan raya. Tiba-tiba salah satu dari mereka mematikan AC dan membuka jendela. Tidak! Mereka ingin membantumu menghemat biaya bensin dan baru saja melakukan salah satu kesalahan klasik. Mematikan AC dan memilih angin alami akan membantu saat kamu terjebak macet. Saat mengemudi dengan jendela terbuka di jalan tol, kamu menciptakan hambatan angin yang gak perlu. Mobilmu jadi butuh lebih banyak energi untuk bergerak maju dan akhirnya menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk setiap perjalanan. Tapi, saat sedang menghadapi kemacetan di dalam kota, mematikan AC bukanlah ide yang buruk. Itu mungkin bukan perjalanan yang nyaman di hari yang panas, tapi kamu ingin menghemat uang kan? Sekarang, ada tes logika singkat. Ada 2 rute yang bisa kamu pilih, 1 rute lebih pendek dan 1 rute lagi terlihat lebih jauh di peta. Mana yang akan kamu pilih?
Logikamu pasti mengatakan yang pertama dong, tapi kenyataannya rute terpendek nggak selalu menjadi pilihan terbaik dalam hal konsumsi bahan bakar. Kamu harus memilih rute yang paling sedikit rambu-rambu berhenti, lampu lalu lintas, dan kemacetan. Rute ini akan membutuhkan lebih sedikit mengerem dan menambah kecepatan, mengingat keduanya menghabiskan banyak bahan bakar. Jadi, rencanakan rute perjalanan dengan bijak. Kamu bisa mengakses aplikasi yang menampilkan data lalu lintas secara real-time atau peta interaktif dengan lampu lalu lintas. Apa kamu juga membawa sekarung pasir, kasur tiup lama, sepasang sepatu, dan 5 galon air di bagasi atau cuma aku? Nah, kamu harus berbenah kalau ingin menghemat kantongmu. Mengurangi 45 kg beban yang selalu kamu bawa di dalam kendaraan akan mengurangi penggunaan bahan bakar sebesar 1% per 4 liter relatif terhadap berat kendaraanmu. Semakin berat berarti semakin banyak bahan bakar yang digunakan, itu perhitungan lalu lintas yang sederhana. Kurangi mengerem dan menambah kecepatan. Mengemudi dengan kecepatan stabil di atas 80 km per jam membantumu menghemat biaya bahan bakar. Setiap kali menginjak rem atau langsung melesat dengan kecepatan tinggi setelah berhenti di lampu merah, mesin kendaraan jadi harus bekerja ekstra dan hal ini akan menguras bahan bakar. Ditambah lagi, mengemudi secara agresif adalah etika lalu lintas yang buruk, jadi tambah kecepatan secara perlahan dan lakukan pengereman dengan mulus. Jangan memacu mobil secara mendadak atau menggeber mobil sampai harus mengerem tiba-tiba ya. Fitur cruise control bisa membantumu berkendara dengan tenang dan stabil saat berada di jalanan datar seperti jalan tol. Ketika mendekati bukit atau pegunungan, cruise control akan membuat mobilmu mengonsumsi terlalu banyak bahan bakar tanpa alasan jelas. Jadi matikan saja dan biarkan laju kendaraan sedikit melambat saat menanjak, lalu perlahan-lahan tambah kecepatannya saat menuruni tanjakan. Hal ini akan mengurangi beban kerja mesin kendaraan. Parkirlah kendaraan beberapa blok dari tempat tujuanmu. Lain kali saat kamu melakukan putaran ke-7 mengitari blok untuk mencari tempat parkir, semua akan jadi masuk akal. Saat memperhitungkan rasa frustasi, waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir, dan tentu saja biaya bensin ekstra, rasanya lebih baik memilih tempat parkir yang agak jauh dari pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau restoran favoritmu. Jangan menunggu sampai saat-saat terakhir untuk mengisi ulang bahan bakar ya. Biasakan untuk mengisinya setelah 3/4 kosong atau kapanpun yang dirasa lebih nyaman bagimu. Dengan cara ini, kamu gak perlu panik dan berhenti di pom bensin terdekat saat tiba waktunya untuk mengisi ulang. Sebaliknya, kamu akan punya waktu untuk melakukan penelusuran. Ada aplikasi khusus pencari SPBU untuk membantu menemukan penawaran terbaik di wilayahmu. Terkadang bisa jadi lokasinya berada di luar kota atau berada di luar wilayahmu. Dan yang pasti, itu nggak pernah berlokasi di dekat jalan tol. Setelah mantap dengan satu produsen bahan bakar, jangan ragu untuk meminta sesuatu sebagai gantinya. Mendaftarlah ke program loyalitas mereka, simpan aplikasinya, buat kartunya, apapun yang bisa memberimu potongan harga, cashback, poin ekstra, dan keuntungan lainnya. Beberapa supermarket bermitra dengan jaringan pom bensin sehingga bisa memakai poin yang kamu peroleh di toko untuk mendapat diskon pembelian bensin. Bahkan potongan Rp500 per liter bisa sangat berarti loh. Jadi tanyakan soal ini ya. Para pemilik kendaraan hybrid, yang satu ini cocok untukmu. Coba nyalakan AC saat mobil masih terhubung ke pengisi daya. Ini akan membantu memperpanjang jarak tempuh kendaraan saat berada di jalanan, yang berarti lebih sedikit biaya untuk membeli bensin. Kalau kamu mengendarai salah satu model mobil yang terbaru, mesin mobilmu pasti otomatis mati saat didiamkan. Kalau nggak demikian, hindari menghidupkan mesin saat mobil diam selama beberapa waktu untuk menghemat bahan bakar. Menunggu lampu lalu lintas berubah warna menjadi hijau membutuhkan waktu 45 hingga 120 detik, sementara untuk menyalakan mobil hanya butuh 10 detik. Jadi kalau harus berhenti lebih dari 10 detik, matikan mesin mobilmu. Kalau dibiarin nyala, mobilmu bisa menghabiskan hingga 2 liter bahan bakar tambahan per jamnya.
Nah, kalau keselamatan bukan salah satu perhatian utamamu, setidaknya rawatlah mobilmu dengan baik demi alasan ekonomi. Periksa apakah ban mobil sudah terisi cukup angin setidaknya sebulan sekali. Ban yang kurang angin akan lebih cepat aus, seret, dan boros bahan bakar. Periksa buku pedoman mobil untuk mengetahui seberapa sering mesin harus di-tune up. Hal ini tergantung pada usia dan model mobil. Bersihkan filter agar mobil tetap beroperasi dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Gunakan oli mesin yang tepat. Jika tidak, mesin harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya dan membuang-buang bahan bakar. Nggak perlu memaksakan untuk membeli bahan bakar premium, kecuali mobilmu memiliki mesin berperforma tinggi yang nggak bisa menggunakan bahan bakar jenis lain. Ini akan menghabiskan biaya yang jauh lebih murah dalam jangka panjang dan membuat kendaraan melaju lebih cepat, lebih bersih, atau memiliki jarak tempuh yang lebih baik. Jika buku pedoman mobil merekomendasikan, tapi nggak mengharuskan bahan bakar premium, setidaknya gunakan bahan bakar berkualitas lebih rendah untuk menghemat lebih banyak. Kimia bahan bakar telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Jadi jangan khawatir soal kualitas bahan bakar reguler ya, semuanya aman. Kalau mobilmu tergolong lawas, periksa segel tutup tangki bensinnya. Jika segelnya longgar, maka oksigen bisa bocor ke dalam saluran bensin dan ketika itu terjadi, bensin akan terbakar lebih cepat. Kamu bisa mengganti tutup tangki bensin, tapi perlu diingat bahwa sensor mungkin nggak akan mengenali tutup tangki bensin yang baru, kecuali berasal dari produsen atau pemasok resmi. Kalau mobilmu bertransmisi manual, kamu beruntung. Kamu punya kendali penuh atas RPM-nya atau putaran per menit. Gigi rendah berarti RPM lebih tinggi. Semakin tinggi RPM, semakin banyak torsi yang dihasilkan mesin dan semakin banyak bahan bakar yang digunakan. Jadi, pindahlah ke gigi tinggi dengan cepat. Hal ini berbeda pada setiap mobil, tapi solusi yang optimal adalah mengganti ke gigi 2 pada kecepatan sekitar 24 km per jam dan pindah ke gigi tinggi saat kecepatan mencapai 48 hingga 56 km per jam. Box kargo dan rak sepeda yang ada di atap mobilmu harus disingkirkan. Semua itu menambah hambatan angin pada mobil sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan. Ini bisa berujung pada konsumsi ekstra bahan bakar hingga 20% di jalan tol dan 8% di dalam kota. Kalau memang butuh tempat penyimpanan ekstra, pilih aja kotak kargo yang dipasang di belakang. Bagi yang sedang berniat membeli mobil sekarang ini, pertimbangkan mobil hybrid, plug-in hybrid, atau listrik. Kamu sudah pasti akan memangkas biaya bahan bakar dengan mobil listrik, tapi mungkin kamu belum siap dengan perubahan sebesar itu. Dalam hal ini, banyak mobil populer yang hadir dalam varian hybrid seperti Toyota RAV4, Hyundai Sonata, dan Volvo XC90 bisa kamu pilih. Dan inilah tips bonus yang akan membantumu memangkas ongkos berkendara hingga 100%. Apa kamu siap mendengarnya? Jangan naik mobil. Oke, biar ku jelaskan ya. Jangan naik mobil kalau memungkinkan. Berjalan kaki atau bersepedalah ke kantor atau gunakan transportasi umum. Kalau itu terlalu sulit buatmu, setidaknya cobalah untuk bergantian mengemudi dan menanggung biaya bensin dengan rekan kerja yang tinggal berdekatan denganmu. Apa kamu tahu tips lain untuk menghemat bahan bakar? Atau mungkin kamu punya tips favorit tersendiri? Bagikan di kolom komentar ya. Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya korek akan cukup kering dan bisa memantik api, meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa.
Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah. Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara dua pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang. Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. 1 jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum. Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah, dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air.
Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air. Dalam posisi horizontal ini, mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakkan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi. Kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh. Kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu. Kamu terbiasa menjelajahi internet, main game, dan berhubungan dengan teman-temanmu di media sosial. Segala kemudahan yang diberikan iPhone dalam sakumu. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak sekali fungsi tersembunyi di dalamnya? Tombol belakang. Apa kamu pernah memperhatikan logo Apple di belakang iPhone-mu? Kalau kamu pakai casing, coba lepaskan supaya kamu bisa periksa. Oke, sekarang kamu pasti berpikir, nggak ada yang aneh dengan ini, cuma logo merek iPhone-ku aja. Pasti nggak ada yang spesial. Tapi apa kamu tahu ini lebih dari sekedar dekorasi? Malah sebenarnya, logo ini tombol loh. Kamu nggak percaya? Coba aja sendiri. Tapi sebelum kamu mengetuknya seperti kamu pakai ponselmu terbalik, kamu perlu mengatur setting. Ada alasannya fitur praktis ini dianggap rahasia. Pertama, buka setting, ketuk accessibility, lalu menu touch, dan navigasikan ke daftar paling bawah. Di situ kamu akan temukan opsi back tap. Ketemu? Bagus. Kamu bisa pilih opsi double tap atau triple tap. Mana saja yang kamu suka, dan bagusnya, kamu akan punya serangkaian opsi untuk kamu pilih. Kamu bisa pakai back tap untuk mengambil foto dengan aplikasi kameramu, peringatan dari Siri, aplikasi Switch, bahkan mengambil tangkapan layar. Ini akan membuat semuanya lebih mudah daripada jarimu harus bergulat saat harus mengambil tangkapan layar. Mengatur pengucapan Siri. Apa kamu pernah meminta Siri untuk menelepon teman? Mungkin kamu bilang, Siri, telepon Hermione. Tapi Siri malah bilang, menelepon Hermione. Oke, kamu emang bukan sobatnya Harry Potter, tapi kita bisa sepakat nama cewek itu memang sulit disebutkan. Siri mungkin salah satu asisten digital paling pintar dalam dunia ponsel pintar. Dan terkadang sedikit sok pintar, tapi asisten iPhone terkadang kesulitan menyebutkan nama paling biasa. Kalau hal ini mengganggumu, kamu pasti akan senang mendengar bahwa kamu bisa memperbaiki pengucapan Siri. Cara termudahnya adalah menangkap bahasa Siri dan bilang, bukan begitu cara menyebutnya. Ini akan membuat Siri meminta penyebutan yang tepat untuk setiap nama, depan, tengah, dan belakang. Atau nama tempat kalau bukan nama orang. Setelah kamu memberinya, Siri akan menghasilkan beberapa opsi, dan yang harus kamu lakukan adalah memilih satu yang benar. Kalau teman digital terbaikmu ini masih kesulitan, mungkin lebih baik untuk mengejanya. Buka konteks,
Pilih orang yang namanya sulit disebutkan Siri dan pilih Edit. Kamu bisa menambah penyebutan yang benar di bagian catatan menggunakan pengejaan fonetik dan klik pronunciation spelling untuk melatih Siri agar benar. Bahkan asisten digital super pintar kadang-kadang butuh bantuan. Hey Siri, yang benar Leviosa, bukan Leviosar. Aplikasi pengukur. Apa alat pengukur terlalu berat di bawah? Atau mungkin kamu lupa meterannya ada di laci sebelah mana? Nggak usah khawatir, iPhone punya beberapa rahasia yang akan membantumu. Apa kamu tahu iPhone punya alat yang akan membantu kegiatan pertukangan? Buka aplikasi Measure misalnya. Kamu nggak perlu lagi meteran panjang untuk mengukur meja kopi, rak buku, atau sofa. Aplikasi ini memakai realitas tertambah untuk mengukur objek di sekitarmu memakai kamera ponsel. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan ponselmu berputar sehingga aplikasi tersebut bisa menganalisis area yang mau kamu ukur. Akhirnya, kamu akan menemukan lingkaran putih dengan titik di tengah-tengah layarmu. Setelahnya, tidak terlalu beda dari meteran biasanya, sejajarkan saja titik dengan sudut objek yang mau kamu ukur dan lacak ke tempat yang jadi ujung pengukuran. Kalau kamu ahli konstruksi, kamu mungkin ingin menempelkan meteran yang sebenarnya untuk mendapat ukuran yang akurat. Opsi ini tidak penting untuk para profesional, tapi aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan perkiraan kasar. Aplikasi Measure juga dapat digunakan sebagai level. Cukup beralih ke tab level di aplikasimu dan letakkan ponsel di permukaan tempat kamu ingin dapat pembacaan. Saat kamu melihat layar hijau dan pembacaan 0, berarti permukaan bagus dan rata. Fitur ini tidak jauh beda dengan fitur tingkat aplikasi Kompas. Jadi mungkin saja pernah punya pengalaman dengan fitur ini sebelumnya. Dengan toolbox digital baru, iPhone akan membuatmu menjadi orang paling berguna di rumah. Membuat getaran custom. Kita semua menjalani kehidupan yang cukup cepat dan sibuk akhir-akhir ini. Entah kita sedang bekerja, di bioskop, atau di sekolah. Seringnya, iPhone kita selalu diatur untuk bergetar. Iya sih, kamu bisa pilih nada dering yang keren. Tapi nggak banyak kesempatan tiba-tiba lagu itu terdengar dan bikin perhatian orang teralihkan. Atau yang terburuk, ponsel kita disita oleh atasan atau pak guru. Untungnya, ada banyak pilihan getaran yang bisa kamu pakai. Kamu mungkin punya beberapa jenis getaran untuk berbagai kesempatan dan kontak yang berbeda. Tidak satu pun dari pengaturan ini sesuai denganmu. Apple juga punya solusi untuk ini. Fitur tersembunyi lainnya di iPhone adalah membuat getaran custom untuk alert. Kalau ingin merasakan ritme favorit saat sobatmu menelepon atau mengirim SMS, atau saat bangun di pagi hari, kamu membuat pola itu di iPhone-mu. Sekali lagi, kamu harus masuk ke setting, lalu di sound and haptics, pilih nada yang ingin kamu sesuaikan, ketuk vibration, lalu create new vibration. Langkah berikutnya adalah menciptakan getaran asik macam DJ tanpa suara dengan mengetuk jarimu di layar sampai kamu dapat irama senyap yang kamu sukai. Sekarang kamu punya opsi getar sesuai keinginanmu. Ini bahkan mungkin membuat panggilan bangun pagi hanya sedikit lebih menyenangkan. Sama seperti Beach Boys, kamu akan pilih nuansa yang asik. Trackpad. Dengan smartphone, kita tidak lagi membutuhkan dua tangan untuk pakai keyboard. Yang kamu perlukan cuma satu ibu jari yang lincah. Tapi itu kadang sedikit membosankan karena kamu tetap saja bikin kesalahan dan semua karaktermu tidak dapat muat sekaligus pada keyboard yang macet di bagian bawah layar ponsel. Kamu mungkin mengetikkan teks yang panjang lalu sadar kamu kelupaan mengetik huruf R dalam kata drive beberapa kalimat sebelumnya yang bikin teman-temanmu salah paham sebenarnya kamu lagi nulis apa. Bisa saja kamu kesulitan untuk memperbaikinya, dan seringkali paling mudah adalah menghapus seluruh kata dan menulisnya ulang. Atau begitulah yang kamu pikir. Kalau kamu ahli dalam tata bahasa yang baik dalam pesan teks, kamu mungkin ingin menggeser keyboard ke mode trackpad untuk pengeditan yang lebih mudah. Yup, itu rahasia besar lainnya di iPhone-mu. Caranya juga mudah. Yang harus kamu lakukan adalah menahan jari pada spacebar. Semua tombol lainnya akan berwarna abu-abu, dan kamu akan dapat memindahkan kursor kemanapun kursor itu bergerak. Kemudian angkat jari dari bilah spasi untuk melanjutkan mengetik. Cara lain untuk menulis di keyboard iPhone kecil itu adalah menggeser tab untuk menggunakan angka dan simbol.
Mungkin tampak tidak membantu, tapi kamu pasti akan sedikit frustasi saat kamu harus melompat bolak-balik beberapa kali dalam pesan yang sama. Tapi ada fitur tersembunyi lain di keyboard iPhone yang akan menyelesaikan masalah ini. Tahan, jangan mengetuk tab simbol dan numerik 123. Langkah ini akan memunculkan tab angka dan simbol. Selama kamu menahannya, tab itu akan tetap terbuka untuk memilih karakter, dan melepaskan jarimu akan mengembalikan keyboard ke huruf. Sebentar lagi kamu akan cukup cepat untuk menulis novel di ponsel pintarmu. Apa kamu pernah menghubungkan dua cangkir plastik dengan tali supaya kamu bisa berbicara dengan temanmu dari ujung yang berlawanan di rumahmu? Dulu mungkin keren, tapi cangkir plastik itu tidak bisa memberitahu cuaca atau mengirim email kan? Benar, teknologi telah maju pesat sejak telepon tali. Apa kamu dapat membayangkan kehidupan sebelum ada ponsel pintar? Benda ini telah menjadi hampir seperti pakaian atau sepatu yang kita kenakan. Benda ini adalah aksesori kita yang paling konsisten. Sekarang kamu tahu beberapa rahasia berguna ini, dan kamu akan menjadi ahlinya iPhone. Tapi, jika rahasia ini bukan untukmu, kamu selalu bisa bikin telepon tali dan tidak perlu kuota banyak, ya kan? Aku yakin kamu pasti mengira mete itu kacang, tapi seorang pengguna Reddit mengetahui kebenarannya di sebuah toko di Brasil. Ternyata mete itu bukan benar-benar kacang mete berasal dari jambu mete. Ada kata khusus untuk menggambarkan buah yang punya biji di dalamnya, yaitu drupe. Jadi kacang mete itu termasuk drupe seperti almond dan pistachio. Brazil adalah rumahnya kacang mete. Pohon jambu mete dibawa dari India oleh orang-orang Portugis di pertengahan abad ke-16. Dari sana, pohon jambu mete tersebar luas ke Asia dan kemudian ke Afrika Barat. Kini wilayah-wilayah ini adalah produsen terbesar kacang mete. Konsumen terbesarnya adalah Amerika Serikat yang menghabiskan 90% kacang mete dari total panen seluruh dunia. Mumpung lagi ngomongin makanan, aku mau nunjukin yang lainnya nih. Contohnya ini, beginilah cara nanas tumbuh. Nanas bukanlah buah yang tumbuh dengan cepat, butuh 16-24 bulan bagi nanas untuk tumbuh sampai bisa dipanen. Satu pohonnya pun cuma bisa menghasilkan maksimal 3 buah nanas selama rentang hidupnya. Fakta serunya, setiap segmen nanas itu dulunya bunga loh. Oh iya, kamu penasaran nggak kenapa terong disebut eggplant dalam bahasa Inggris? Mungkin kamu belum pernah lihat pohon terong? Nah, ini ku kasih tahu gambarnya. Sekarang jadi masuk akal kan? Terong beneran mirip telur yang keluar dari tanaman. Terong itu juga bukan sayuran loh. Secara teori, terong itu termasuk beri sama seperti semangka. Terong juga nggak cuma berwarna ungu, ada terong yang berwarna putih, hijau, dan bahkan ungu bergaris-garis putih. Kamu pasti nggak bisa nebak apa ini kan? Ini mirip buket bunga ya, tapi ternyata ini adalah brokoli yang belum dipanen. Bunganya ini bisa dimakan loh. Brokoli sudah dikenal selama sekitar 2000 tahun. Ini adalah makanan favorit orang-orang Romawi kuno. Tapi brokoli muncul di Amerika Utara sejak tahun 1920-an. Imigran Italia lah yang membawanya ke California dan mulai menjualnya. Sekarang Amerika Serikat adalah produsen brokoli terbesar ketiga setelah Cina dan India. Begini jadinya kalau kamu membiarkan articok berbunga nih. Jadi articok itu sebenarnya adalah bunga yang belum mekar. Ini juga salah satu makanan tertua yang dikenal manusia. Kalau nanas butuh sekitar 2 tahun untuk menghasilkan buah, dan cuma bisa menghasilkan 3 buah aja selama hidupnya. Itu juga kalau beruntung, pohon articok cuma bisa menghasilkan 20 articok per tahun. Kalau kita bicara soal kandungan antioksidan, articok adalah salah satu sayuran yang paling sehat. Ini adalah gambar kura-kura yang lagi tidur. Banyak kura-kura tidur di dalam cangkangnya. Ini merupakan insting kura-kura untuk berlindung dari predator. Tapi ada kura-kura yang nggak bisa masuk ke cangkangnya sendiri loh. Jadi dia tidur dengan cara yang mirip seperti ini. Hewan ini aktif di siang hari dan tidur saat malam. Jumlah jam tidur yang dibutuhkan kura-kura tergantung spesiesnya, bisa dari 10 jam sampai cuma 1 jam aja. Rata-rata, kura-kura tidur selama 4-6 jam. Faktor terpenting bagi kura-kura kalau menyangkut tidur adalah dia harus mencari tempat yang aman. Hewan ini bisa bersembunyi di bawah dedaunan atau di lubang-lubang yang ada di tanah.
Kamu pernah lihat kaki bunglon? Nih, aku kasih lihat. Jadi hewan ini punya 2 jari di sisi dalam kakinya dan 3 jari di sisi luarnya. Itu kalau kaki depannya ya, kalau kaki belakangnya sebaliknya. Bunglon hidup di pepohonan dan kakinya ini bisa membantunya memanjat dengan lebih baik. Kita tahu kemampuan bunglon yang bisa berubah warna, tapi ini bukan digunakan untuk kamuflase. Faktanya, warna tubuhnya ini tergantung mood si bunglon sendiri, suhu, kelembapan, dan cahaya di lingkungan. Oh iya, kamu tahu nggak? Ada loh bunglon yang panjang lidahnya 2 kali lipat panjang tubuhnya sendiri. Pernah lihat mulut angsa dari dekat nggak? Angsa punya gigi, tapi disebutnya paruh. Angsa itu makhluk yang setia loh. Anak bebek atau angsa yang terikat dengan stimulus pertama yang dilihatnya itu bukan mitos. Ini beneran, mau itu angsa, manusia, atau bahkan objek random. Dia akan setia ke makhluk atau benda itu sepanjang hidupnya. Angsa juga berkembang biak selama hidupnya dan sangat protektif terhadap anak-anaknya. Dan juga, kalau ada seekor angsa yang sakit atau terluka di dalam kelompoknya, angsa-angsa lain akan menemaninya untuk menjaga dan merawatnya. Makhluk kecil ini adalah bayi aligator, tapi jangan tertipu penampilannya ya. Dia ini udah punya 60 gigi loh. Jenis kelamin aligator bukan ditentukan dari DNA-nya, melainkan suhu. Jadi kalau aligator ditelurkan saat suhu di lingkungannya panas, jenis kelamin aligatornya jantan. Kalau ditelurkan di suhu yang lebih dingin, jenis kelaminnya betina. Setelah menetas, aligator butuh waktu 10 tahun sampai menjadi dewasa. Secara keseluruhan, aligator hidup selama 35 tahun di alam liar. Aligator juga nggak bisa hidup di perairan asin. Berbeda dengan buaya, aligator nggak punya kelenjar khusus untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ini adalah bayi merpati. Kamu mungkin udah pernah lihat banyak merpati, tapi mungkin belum pernah lihat bayinya karena bayi merpati biasanya tinggal di sarangnya selama sekitar 6 minggu. Ini lebih lama dari burung-burung lainnya loh. Saat keluar, bayi merpati udah mirip seperti merpati dewasa, jadi pantas aja kalau kamu nggak ngeh bedanya. Merpati mungkin burung pertama yang dijinakan manusia. Burung ini juga ahli bernavigasi. Dia bisa nemuin jalan pulang meski udah terbang sejauh 2000-an kilometer. Ini lebih jauh dari jarak New York ke Florida. Katanya, merpati itu punya indera penunjuk arah bawaan. Zaman dahulu, merpati digunakan untuk mengirim surat. Ini adalah mulut sapi. Bulu-bulu mirip sikat ini disebut papilla conical. Ini membantu sapi memindahkan makanan di dalam mulutnya. Sapi punya penglihatan 330 derajat, jadi jarang ada yang nggak kelihatan sama dia. Oh ya, kalau tadi kura-kura bisa tidur 1 jam aja sehari, sapi bahkan lebih sebentar lagi tidurnya. Cuma sekitar 30 menit sehari. Total waktu ini dibagi lagi ke 6-10 periode tidur nyenyak. Dan hewan memamah biak ini rebahan sekitar 10 jam sehari, tapi sisanya dia berjalan-jalan dan jaraknya bisa lumayan panjang. Oh iya, sapi juga ngabisin air sekitar 26 galon dalam sehari. Bisa tebak ini apa? Ini adalah pasir yang diperbesar 300 kali. Pasir adalah batu yang hancur menjadi butiran-butiran kecil setelah mengalami erosi selama jutaan tahun. Dan mikrob hidup di satu butir pasir. Ternyata ada ya hal-hal sekecil itu di dunia ini. Meski jumlahnya banyak, pasir tetap menjadi material yang berharga. Beton dibuat dari pasir dan beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Singapura mengimpor pasir untuk memperluas wilayahnya dengan membuat pulau-pulau tambahan. Rupanya seperti inilah sinus. Ini adalah ruang berongga di tulang wajah, di belakang dahi, hidung, tulang pipi, dan di antara mata. Ini penting banget karena memproduksi ingus, yakni cairan di hidungmu yang menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang kamu hirup. Sinus juga membantu kita mendeteksi berbagai rasa. Tanpa kemampuan ini, rasa makanan nggak akan seenak itu. Kali ini, kamu bakal cosplay jadi detektif seni. Dan kamu punya misi untuk menyingkap misteri di balik lukisan paling terkenal di dunia. Ada karyanya Da Vinci, Michelangelo, dan Picasso. Tapi siapin dulu kaca pembesarmu sebelum meluncur ke lokasi ya. Kota pertama yang kamu singgahi adalah Roma. Setelah puas menikmati pasta lezat, kamu menuju Kapel Sistina yang terkenal dengan langit-langit estetiknya. Konon, Michelangelo membuat lukisan ini sambil rebahan.
Tapi itu cuma mitos. Sang pelukis sebenarnya bikin sistem platform kompleks agar dia bisa melukis sambil berdiri. Nah, lukisan yang di tengah ini adalah The Creation of Adam. Michelangelo memang terkenal dengan studinya tentang anatomi manusia. Para pakar mengatakan, bagian kanan lukisan ini memperlihatkan gambar anatomi otak yang diperbesar. Kamu bisa mengeceknya dengan menimpa gambar otak di atas lukisan. Kelihatan mirip kan? Ada gambar otak kecil, saraf optik, dan kelenjar hipofisis. Bahkan, gambar syal hijau ini mirip banget kayak arteri vertebralis. Dan menurut sebagian peneliti, ini adalah cara Michelangelo melukiskan pengetahuan dan hikmah. Kalau menurutmu gimana? Kayaknya kamu perlu begadang semalaman suntuk ya untuk nentuin interpretasimu sendiri. Selanjutnya, kamu naik kereta menuju Firenze, dan setelah istirahat sebentar, kamu langsung pergi ke Galeri Akademi Firenze. Di situ ada patung David buatan Michelangelo yang sangat terkenal. David adalah patung marmer setinggi 5 meter yang dibuat selama 3 tahun. Penggambaran raut mukanya masih jadi tanda tanya besar. Dari bawah, mukanya kelihatan tenang dan damai. Tapi para sejarawan seni menilai patung ini sering disalahpahami. Tubuhnya seakan-akan menyiratkan cerita lain. Coba deh amati lebih dekat. Kedua alisnya berkerut dan urat di tangannya menonjol keluar. Nggak kelihatan rileks kan? Jadi, Michelangelo mau melukiskan ekspresi David sesaat sebelum konfrontasi penting. Dan bisa aja dia nggak setenang itu. Jangan beranjak dari Italia dulu dong. Di sini ada segudang karya seni menarik. Masih di Firenze, kamu ngelanjutin perjalanan menuju Galeri Uffizi. Di museum ini, kamu bisa ngelihat banyak lukisan kenamaan. Misalnya, Primavera atau Spring, karya Botticelli. Lukisan ini kelihatan misterius sejak zaman dahulu. Bahkan, para pakar belum tahu tahun pembuatannya. Karya seni ini nggak punya nama khusus sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya pelukis Giorgio Vasari memberinya nama. Saat menikmati keindahan lukisan ini, para kritikus dan pengunjung biasanya fokus pada sosok di latar depan. Tapi sebetulnya, Botticelli melukis lebih dari 46 spesies tumbuhan dengan penuh presisi. Dan totalnya ada lebih dari 200 kali pengulangan gambar tumbuhan ini. Keren ya? Gimana? Kamu masih mau ngelanjutin perjalananmu ke tempat-tempat menarik kan? Setelah beberapa saat naik pesawat, akhirnya kamu sampai di Paris, kota yang terkenal dengan lampu, baret, dan Mona Lisa-nya. Lalu kamu memasuki Museum Louvre dan mendekati La Gioconda, karya Leonardo da Vinci. Banyak orang telah berteori soal karya seni ini, dan kamu mulai nyari tahu sebagiannya. Ada juga yang berpendapat kalau Mona Lisa adalah foto Da Vinci sendiri. Setelah ngebandingin wajah Da Vinci dan Mona Lisa secara menyeluruh, para sejarawan mulai menebak-nebak. Wajah keduanya memang kelihatan mirip banget. Ada juga teori soal senyum menyeringai ini. Dokter gigi sekaligus ahli seni Joseph Bartowski bilang dia telah menemukan rahasia di balik senyum Mona Lisa. Menurutnya, ekspresi wajah tegang kayak gitu nandain kalau seseorang nggak punya gigi depan. Benar nggak ya? Pada tahun 2010, Komite Warisan Budaya Italia juga nemu sejumlah simbol yang tersembunyi di dalam lukisan. Simbol ini cuma bisa diamati dengan lensa pembesar berteknologi canggih. Mereka melihat ada inisial LV di mata kanan Mona Lisa, dan para ahli menduganya sebagai tanda tangan Da Vinci. Tapi inisial CE di mata kirinya dan angka 72 di lengkung jembatan ini masih belum bisa dijelaskan. Phew, benar-benar penuh misteri. Ada yang bilang gerakan matanya bisa ngikutin pengunjung loh. Cek juga kebenarannya sebelum kamu pindah ke destinasi lain ya. Kamu lanjut ke Amsterdam untuk mengunjungi Rijksmuseum. Di situ kamu mau ngeliat lukisan Rembrandt yang menyimpan banyak misteri. The Night Watch adalah salah satu lukisan Rembrandt yang paling terkenal. Tapi menurut para ahli, namanya itu nggak sesuai dengan kontennya. Coba deh amati lebih teliti. Di lukisan ini ada sejumlah orang yang bersiap untuk menjalankan misi. Teknik Rembrandt disebut dengan chiaroscuro, yang menonjolkan kontras gelap dan terang. Sampai tahun 1947, para kritikus seni meyakini sang pelukis menggambarkan suasana malam hari.
Tapi setelah lapisan debunya dibersihin, makin kelihatan jelas kalau itu suasana di siang hari. Apalagi ada cahaya matahari yang memancar dari pojok kiri atas. Kalau namanya mau diganti jadi The Day Watch, kayaknya udah telat banget ya. Selagi di Amsterdam, kamu juga mengunjungi museum yang dikhususkan untuk menyimpan karya seni Van Gogh. Ternyata, dia bisa bikin lebih dari 900 lukisan hanya dalam 10 tahun periode emasnya loh. Di Museum Van Gogh, ada banyak banget koleksi lukisan bunga matahari kuning. Hampir semua lukisan Van Gogh memang didominasi corak kuning. Ciri khas dalam karya seninya ini mungkin dihasilkan dari cara pandang dia terhadap dunia. Sebagian ahli seni berspekulasi kalau salah satu obat Van Gogh telah mengubah persepsi warnanya, sehingga kebanyakan warna yang dia lihat adalah kuning. Wah, perjalanan makin seru aja nih. Selanjutnya, kamu menuju Inggris Raya, tepatnya ke Galeri Nasional. Meski udah ngeliatin lukisan Jan van Eyck, potret Arnold Vini ini selama berjam-jam, bisa-bisa kamu tetap nggak akan nemu keanehan. Tapi kalau gambar cermin ini diperbesar, ada 2 orang lagi di ruangan tersebut. Menurut para ahli seni, tokoh pria di lukisan ini lagi ngangkat tangannya untuk nyapa 2 orang di dalam cermin. Dan salah satu dari mereka adalah Van Eyck sendiri. Ternyata nggak cuma itu aja loh. Di atas cermin juga ada tulisan Jan van Eyck pernah di sini, 1434. Hal serupa juga dilakukan Caravaggio, pelukis Italia di era Renaissance. Dalam karya seninya, dia bikin gambar telur Paskah di salah satu lukisan terkenalnya, Bacchus. Tapi bentuknya nggak begitu kelihatan. Di pojok kiri bawah toples ini ada potret kecil sang pelukis yang disamarkan oleh air. Agar gambarnya bisa terlihat jelas, diperlukan bantuan teknologi mutakhir atau lensa pembesar canggih. Tapi potret sosok laki-laki itu memang ada di situ. Dan Caravaggio telah membuatnya. Nah, ini dia fakta serunya. Potret kecil ini pertama kali teramati pada tahun 1922, lebih dari 300 tahun setelah lukisannya dibuat. Lukisan ini sempat terbengkalai karena kurang terawat. Untuk mencapai destinasi terakhirmu, kamu perlu terbang melintasi Samudra Atlantik menuju Chicago, Amerika Serikat. Di Art Institute of Chicago, ada koleksi lukisan terkenal karya Pablo Picasso bernama The Old Guitarist. Rahasia lukisan ini memang tersimpan rapat, sehingga diperlukan bantuan mesin sinar X dan teknologi super canggih untuk menyingkapnya. Tapi hasilnya memang sepadan sih. Ternyata, di lukisan itu ada gambar Picasso yang lagi ngelukis The Old Guitarist di atas lukisan yang belum selesai. Kita bisa ngelihat dengan jelas garis tepi dan bentuk sosok wanita setengah jadi yang dilukis Picasso. Seniman zaman dulu sering memakai cara ini untuk menghemat uang karena harga kanvas mahal. Akhirnya, selesai juga perjalanan kita. Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat,
dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh, seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan 1 baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara. Tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi. Dan tahu kan, untuk beli oli.
Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya, rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza. Kamu sedang menjajal celana jeans, gaun, atau jaket dan ingin memasukkan tanganmu ke saku. Tapi, kamu menyadari saku itu hanya hiasan. Kantongnya nggak ada. Lalu kenapa ada yang membuat saku tapi nggak bisa memuat apa-apa? Ambil dulu ponselmu dari lantai ya. Nah, alasan adanya saku palsu itu sederhana. Kalau pakaian punya potongan atau bentuk spesifik, saku bisa merusak tampilannya. Bentuknya bisa berubah, baik saat masih di gudang atau sudah berada di rak toko. Solusinya, singkirkan saku di area-area penting. Selain itu, saku palsu jelas lebih murah dan gak akan melar. Menariknya, praktik ini sudah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, saku dibuat untuk bisa dilepas. Bentuknya menyerupai tas kecil dan para wanita, misalnya, bisa memindahkannya dari satu pakaian ke pakaian lainnya. Sayangnya, ini juga sangat mudah dijangkau para pencopet. Mereka bisa mengambil kantong semacam itu dan membawanya kabur. Kemudian, pakaian menjadi lebih sederhana dan saku tipis mulai dijahit langsung pada pakaian, alih-alih kantong terpisah. Cara ini diyakini akan membuat bentuk siluet seseorang menjadi lebih memikat. Tapi, gak lama kemudian, rok yang lebih ketat menjadi tren dan saku gak lagi digunakan. Orang-orang pun mulai menggunakan tas tangan sebagai gantinya. Sekarang ini, sebagian besar saku bisa digunakan, tapi masih ada juga yang palsu. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan gak melubangi saku palsu karena mengira itu saku beneran? Pertama-tama, perhatikan jahitan di sepanjang tepian saku, di bagian yang seharusnya bisa dibuka. Kalau ada satu benang yang lepas, gunting saja dan mulailah menariknya perlahan. Kalau sakunya asli, benangnya akan mudah terlepas. Tapi kalau jahitannya sulit ditarik, kemungkinan besar itu saku palsu. Nah, kalau memang begitu, biarkan saja. Sekarang, ayo beralih ke benda sehari-hari lainnya yang mungkin menyembunyikan rahasia. Contohnya, gelombang pada beberapa jenis keripik. Pertama, ini membantu meratakan bumbu dan penyedap rasa. Dengan kata lain, semua zat yang memberi rasa keju pada keripik sebagian besar menempel pada lekukan-lekukannya.
Selain itu, keripik juga menjadi lebih renyah. Highlighter diisi dengan tinta fluorescence semi-transparan khusus yang bisa bersinar dalam cahaya redup. Warna kuning dan hijau muda jadi yang paling populer karena nggak menutupi teks saat difotokopi hitam putih. Mesin fotokopi menganggap warna kuning dan hijau muda nyaris nggak ada dan tidak mencetaknya. Pada masa lalu, jeans awalnya punya satu masalah. Para pekerja dan penambang yang merupakan pemakai jeans pertama memberi tekanan yang terlalu besar pada pakaian ini. Akibatnya, jahitannya nggak mampu menahan tarikan dan robek. Kancing logam kecil diciptakan untuk mencegah hal ini terjadi. Sebagian besar resleting logam punya pengunci tersembunyi di dalamnya. Itulah kenapa sebaiknya jangan biarkan gagang resleting berada dalam posisi ke atas. Saat ditarik ke bawah, resleting akan terkunci secara otomatis. Ini berkat beberapa cekungan kecil yang tersembunyi di bawah gagangnya. Sekarang lanjut ke garis-garis horizontal pada botol plastik. Garis-garis itu membantu agar botol selalu tegak. Beberapa botol dibuat dari plastik lunak. Tanpa garis-garis itu, botol-botol tersebut gak akan bisa mempertahankan bentuknya dan bahkan menjadi mudah terpelintir atau rusak. Busa mandi gak hanya memberi keseruan atau aroma yang wangi. Busa ini juga membantu mengatur suhu. Gelembung-gelembungnya menjaga air tetap panas dan kamu bisa menikmati waktu berendam lebih lama dengan atau tanpa bebek karet. Pernah memperhatikan lapisan cairan bening pada pena gel? Itu disebut ink follower atau cairan stopper. Gel dalam pena ini mengandung partikel pigmen yang dilarutkan dalam larutan polimer. Gel harus cukup kental untuk menjaga partikel pigmen tetap tertahan, tapi juga cukup cair untuk mengalir terlebih dulu ke bola lalu ke kertas. Tugas utama cairan stopper adalah menjadi penghalang untuk mencegah gel menguap atau bocor. Tanpa cairan transparan ini, pena gel nggak akan berfungsi. Cairan ini selalu berada di satu posisi dan nggak larut dengan gel. Cairan ini juga nggak bergerak mundur atau mengalir keluar dari pena. Lubang di bagian bawah earphone memungkinkan udara mengalir ke atas dan melalui speaker. Hal ini akan meningkatkan frekuensi rendah, membuat suara bass terdengar lebih mantap. Kualitas suara juga menjadi jauh lebih baik. Beberapa wadah susu plastik memiliki cekungan di bagian sisinya. Ini bukanlah cacat produk, tapi memang seperti itu desain asli produsennya. Cekungan ini punya beberapa fungsi. Pertama, saat susu basi. Proses ini biasanya menyebabkan penggembungan dan peningkatan tekanan di dalam wadah. Saat itulah, cekungan ini sangat berguna karena akan menyembul dan wadahnya nggak akan meledak. Selain itu, kalau dibekukan, susu akan memuai seperti cairan lainnya. Nah, cekungannya pun akan menyembul keluar dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Itu bagus sekali. Jendela pesawat memiliki tepian melengkung dan itu merupakan langkah pengaman yang penting karena mencegah kecelakaan pesawat. Titik lemah biasanya terletak di sudut-sudut. Jika jendela pesawat berbentuk persegi atau persegi panjang, masing-masing akan punya 4 titik lemah. Di bawah tekanan, jendela-jendela itu akan hancur. Jika diamati lebih teliti, kabel-kabel penghantar di atas trem berbentuk zigzag, bukannya lurus. Alasannya adalah karena semua trem dilengkapi pantograf di atapnya. Bagian atas pantograf secara bertahap akan aus oleh kabel di atasnya dan pada akhirnya perlu diganti. Agar ausnya merata, kabel tidak dipasang lurus di sepanjang jalur trem, tapi dengan pola zigzag. Saat trem bergerak, pantograf akan meluncur di sepanjang kabel dan aus secara merata. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada jerigen bahan bakar dengan 2 lubang bertutup, yang satu besar dan satu lagi lebih kecil? Sebelumnya, aku mengira lubang kecil itu digunakan saat menuangkan sesuatu ke dalam wadah yang lebih kecil. Tapi aku salah, dan aku mengakui kesalahan ini. Sebenarnya, tutupnya harus dibuka sebelum menuangkan bahan bakar ke lubang yang lebih besar untuk mencegahnya muncrat dan tumpah ke pakaian atau tanah. Sebagian besar lubang kancing pada kemeja dibuat vertikal, tapi di bagian paling atas dan terkadang paling bawah dibuat horizontal. Alasannya sederhana, kedua kancing ini lebih sering terlepas daripada yang lain. Untungnya, para produsen sudah menemukan solusi yang bisa mencegah kancing-kancing ini terlepas, yaitu lubang kancing horizontal. Sungguh hebat. Kancing menjadi lebih jarang terlepas dari lubangnya.
Saset stik gula atau garam lebih mudah dibuka daripada yang kita kira. Gak perlu merobek salah satu ujungnya. Cara yang benar adalah dengan merobeknya di bagian tengah. Beberapa sepatu boots punya simpul yang menonjol di bagian belakang. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan sepatu dipakai. Tarik saja simpulnya saat kamu memasukkan tumitmu ke dalam sepatu. Simpul ini juga bisa untuk menggantungkan sepatu boots saat kotor atau saat menjemurnya setelah dicuci. Kamu juga bisa memasukkan tali sepatu melalui simpul kalau ingin mengikatnya di pergelangan kaki. Ketika berada di dalam pesawat, kamu mungkin melihat segitiga kecil di atas tempat dudukmu. Segitiga itu menandakan tempat terbaik bagi kru pesawat untuk memeriksa sirip sayap pesawat melalui jendela, untuk berjaga-jaga kalau ada malafungsi. Kalau sepatumu sangat licin, ambil sedikit amplas dan gosokkan pada solnya, agar daya cengkramnya lebih baik. Sepatu akan menjadi lebih kesat dan bisa digunakan saat hujan. Kalau terlalu basah, sepatu mungkin akan bersuara, tapi itu kalau sepatumu bisa bicara. Kalau bagian bawah tempat sampah diberi beberapa lubang, memasukkan dan mengeluarkan kantong sampah akan lebih mudah. Kantong sampah nggak akan tersedot. Biasanya ada gel silika di dalam tas, sepatu, dan banyak barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih. Jangan dibuang begitu saja. Setiap kali sepatumu basah, masukkan beberapa bungkus gel silika ke dalamnya. Termos sebenarnya bukan diciptakan untuk menjaga kopi tetap hangat. Termos dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang cuma butuh tempat aman untuk menyimpan bahan kimia pada suhu yang stabil. Jadi, dia mengambil 2 botol, memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar, lalu menyedot udara di antara keduanya. Wah, bagaimanapun juga, terima kasih untuk kopi panasnya.